Shalom. Puji Tuhan, kita masuk dalam minggu ketiga pada bulan Februari. Saya percaya begitu luar biasa kasih Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming yang di rumah, mari pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang di LPG Ministry. Baik apapun setiap kondisi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa baik bagi setiap kita. Bapak Ibu, sebelum kita ibadah kita mulai pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita deklarasikan Mazmur 91 sebagai iman kita kepada Tuhan. Kita percaya perlindungan Tuhan sungguh ajaib dan sempurna bagi setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di secara onsite juga, mari kita bacakan bersama-sama Mazmur 91. Yang di rumah juga mari kita bacakan bersama-sama. Jangan cuma menonton tapi kita ikut seperti beribadah secara onsite juga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 91 dengan suara yang tegas. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya setiap janjimu bagi setiap kami Tuhan akan digenapi. Tidak ada kata-katamu yang engkau pernah ingkari akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Berterima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat gereja-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dimanapun umat-Mu berada saat ini, yang beribadah secara online, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau jamah mereka, lawat mereka Tuhan, hampiri mereka satu persatu, biar Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih umat-Mu yang datang juga beribadah tempat ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa, biar Tuhan juga melingkupi kami dengan kuasa kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat bangsa kita. Mari angkat tanganmu, arahkan hati kita ke buat bangsa kita. Yang di rumah-rumah juga mari berdoa buat bangsa. Berkatilah Indonesia, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Diberkatilah pemerintahan bangsa kami, diberkati presiden dan wakil presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa hikmat dan kuasa dari Tuhan mengalir kepada pemerintahan bangsa ini Tuhan. Diberkatilah mereka untuk mengelola bangsa ini dalam masa-masa pandemi saat ini. Kami berdoa hikmat dari Tuhan turun ke atas seluruh pemimpin bangsa kami Tuhan. Diberkatilah keamanan bangsa kami, diberkatilah ekonomi bangsa kami, diberkatilah Tuhan. Terima kasih
buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami dimanapun saat ini berada. Dari gembala sidang, gembala rayon, gembala senior kami di Lewi Tuhan. Bahkan di tempat ini juga kami berdoa, kami berkati pemimpin rohani kami. Kami berkati dengan damai sejahtera Allah. Diberkatilah mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat umat-Mu saat ini yang mau beribadah juga. Kami berdoa Tuhan, kami kembali menaikkan segala ucapan syukur kami buat jawaban doa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Mungkin ada yang sembuh dari COVID-19, kami berdoa terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat jawaban doa setiap kami Tuhan. Yang mungkin ada mendapatkan pekerjaan baru, yang mendapatkan berkat-berkat yang baru, kami bersyukur karena Tuhan telah menjawab setiap doa-doa kami. Saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami akan memulai ibadah kami. Bagi umat Tuhan yang siap beribadah memuliakan Tuhan, yang di rumah-rumah ataupun yang onsite, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Ya, hari ini hari yang spesial buat setiap kita, baik yang ada ibadah onsite dan online. Karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh mempersiapkan roti dan anggur perjamuan supaya kita sama-sama boleh mengikuti ibadah perjamuan. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu yang nyatakan bagi setiap kami. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Kerinduan kami ada dalam hadirat-Mu selalu. Penuhi, mengalir bagi tempat ini kuasa hadirat. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita mengatakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Ku cinta Kau, amin. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu, amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat
nafasku memuliakan. Ku nyanyi, oh, sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Sukacita kami berlimpah dari hati kami. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian-Mu. Sukacita kami. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Yes Lord. Sejak pagi ku terbangun sampai ku tertidur, kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja katakan, sepanjang hidupku. Dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Dan kebaikan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, nyanyikan kebaikan Tuhan. Kebaikan, oh, mari sembah Tuhan, mari naikkan pujian bagi Dia. Allah mulia, separamaya-ramaya, Allah perkasa. Dia ramaya-ramaya-ramaya-ramaya. Engkau Allah setia, Engkau Allah penuh kasih, rahmat-Mu nyata selalu. Dia ramaya-ramaya-ramaya-ramaya. Kami nikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami rasakan kuasa urapan-Mu mengalir jamah setiap kami. Dia ramaya-ramaya-ramaya. Kau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Sampai detik ini Kau tak pernah biarkan setiap kami. Kami tetap berjalan dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu. Yesus Tuhan, biar kuasa lawatan-Mu memenuhi tempat ini. Biar kuasa urapan-Mu mengalir setiap kami. Memulihkan, memberkati, menyembuhkan. Kami luaskan Engkau berkarya atas setiap kami pagi ini ya Roh Kudus. Manifestasikan kuasa kehadiran-Mu atas kami di tempat ini, atas gereja kami, atas umat-umat-Mu di tempat ini. Yesus, Yesus ku sembah.
kuasa hadiratnya memenuhi setiap kita. Lawatannya terjadi di tempat ini. Buka hatimu lebih lagi, buka hatimu lebih lagi. Biar Roh Kudus karya di hidupmu. Haleluya. Kami nikmati kehadiranmu pagi ini ya Roh Kudus. Hingga lama ya lama ya lama ya lama ya shalom. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Sungguh kasih-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Yes. Kehadiran-Mu dinyatakan bagi setiap kami pagi ini. Biar sukacita surga mengalir bagi setiap kami. Oh, damai sejahtera surga melimpah di tempat ini. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Maka kami naikkan syukur kami di hadapan. All my life you have been fair. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Yes. Nyanyikan dengan segenap hati. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing, yes, of the goodness of my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all with every breath that I am able, I will sing. All my life you have been. Thank you Jesus. Kuasa-Mu mengalir bagi kami. In every breath that I sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia akan menyatakan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, yang kami tinggikan dan kami muliakan pagi hari ini. Maka lebih lagi kami mau bersuka, sebab kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala dong. Lebih lagi kita bersuka amin. Lebih lagi kita bersuka amin. Kepalkan tangan katakan haleluya. Haleluya. Come on. Yes. Come on. Yuk bersuka cita bagi Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini ya. Kau yang hidup di dalamku,
yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surgamu. Bagi Bapak Ibu yang merasa Tuhan hebat, amin. Yang merasakan Tuhan hebat, amin. Lebih lagi mau bersuka cita ya. Mari dengan iman kita mengatakan pujian ini. Sing. Kau yang hidup dengan imanmu. Terima kasih Tuhan. Menjadikan lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan. Mari anak muda ya, melompat bagi Tuhan. Come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalah, surga bumi. Yeah, dia hebat, amin. Allah dahsyat dan perkasa bagi setiap kita. Seluruh bumi tunduk menyembah, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan. Let's go. Come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis. Lagi ya, jemaat Tuhan, dengan sukacita katakan Yesus. Nyatakan dengan imanmu, Raja di atas segala raja, perbuatanmu ajaib. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalah. Sudah lagi, kuasa iblis dikalahkan, surgamu. Lagi dengan imanmu katakan dikalah, surga bumi bersorak. Hey! Yesus Tuhan dahsyat. Yeah! Haleluya. Coba tengok kiri kanan dan katakan dengan iman, dengan pasti bahwa Tuhan kita hebat. Ayo coba tengok kambing kiri kanan. Woo! Hey! Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dengan sukacita pujian ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatanmu yang heran? Tak ada, yes. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Memuliakan Engkau Tuhan, seorang kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Ya, hanya Engkau satu-satu yang terhebat di hidup kami. Jauh melebihi dari penguasa, kerajaanmu kekal selama-lamanya. Yes. Oh. Haleluya. Sama-sama. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang, katakan, tak ada kerajaan Tuhan, kerajaan
yang hebat, layak selamanya tuh kita tinggikan. Haleluya. Kasih tepuk tangannya dong. Lebih lagi. Come on. Dengan imanmu ya, katakan. Sungguh. Hey, haleluya. Luar bagi Tuhan. Mari dengan iman sukacita katakan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, Tuhan Raja Lapan di setiap hidup kita. Jauh melebihi dari penguasa hidup. Lebih lagi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus. Yes, terpujilah Engkau Tuhan. Jauh melebihi dari penguasa Raja. Mari jemaat Tuhan saja ya, katakan. Sungguh katakan dengan imanmu. Amin. Jauh melebihi dari apapun. Yeah. Dari penguasa hidup. Lebih lagi. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu haleluya. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangannya dong. Haleluya. Dia Tuhan yang hebat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersorak bersuka cita sebab Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa bagi kita semua di tempat ini. Saatnya Tuhan kami persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Tenangkan hati dan pikiran. Fokuskan hatimu saat ini untuk kuasa lawatan Tuhan lebih dahsyat lagi terjadi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Ibu Saudara. Katakan pujian ini dari hatimu dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam. Nyanyikan sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya. Saya persilakan kita lihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah percaya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Tidak terasa ya, kita sudah masuk minggu ketiga di bulan Februari. Saya percaya kasih setia, kasih kemurahan Tuhan kita alami hari-hari ini. Dan kita juga percaya di hari-hari ke depan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi buat kita semua ya. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh gembala sidang kita melalui online, yaitu Pastor Niko ya. Dan kita akan terima berkat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Demikian juga kita, mari semua siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus hari ini bersama gembala sidang kita. Biar hari ini kita benar-benar menerima berkat Tuhan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersuka cita di dalam roh-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Dan bahkan saat ini kami bersuka cita, kami bersemangat, bergairah ya Tuhan. Biar hari ini kami menerima berkat pemberitaan firman-Mu Tuhan melalui gembala sidang kami. Ada pesan-pesan, ada berkat Tuhan, ada makanan rohani yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, biar hari ini berkat Tuhan tercurah atas kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua percaya dan siap kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah, terbukalah 3 kitab. Yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh
agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023 Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan. Bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya! Memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever
pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yong Gi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman.
dan memperhatikan kehidupan rohani, semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan, dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan, godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam Perjanjian Baru, di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia.
Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai Bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara onsite di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan,
latihan ibadah lebih penting daripada latihan badan ini. Karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya! Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini melalui pembukaan meterai, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan menyembahmu saat ini ya Aba. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini ya Aba. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita
Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan, itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa, introspeksi, lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urialala bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Orang-orang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Haleluya. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara di nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atau scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang ada di tempat ini boleh mengisi di kotak yang di depan atau memberi lewat kantong persembahan. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan hebat di hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini. Semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap kami yang memberi dan belum sempat memberi. Berkat berkelimpahan tercurah atas setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau Tuhan yang buat itu berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Bapa, kuduskan persembahan kami ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Cie yang ulang tahun, Cie. Puji Tuhan, saudara, gereja kita GBI LPG sudah berusia yang ke-7 tahun. Sempurna penyertaannya bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama saya Agia, saya akan bacakan LPG News minggu ini. Setiap hari Kamis pukul 11 sampai dengan 12 siang, kita mengadakan menara doa. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Humala atau call center kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani pastoral, baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, dan lain-lain, bahkan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara bisa membuat KKJ, Kartu Keluarga Jemaat. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Bobby James atau call center kami yang nomornya ada di layar saudara. Saudara, ayo arahkan anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu LPG Kids bersamaan dengan ibadah raya LPG Ministry pukul 9 pagi dan ikuti ibadah kul melalui ibadah online setiap 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu. Untuk informasi sebagai berikut. Bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Yuk ikut kul. Untuk informasi kul, saudara dapat menghubungi Bapak Jeffrey dengan nomor yang ada di layar saudara. Ayo kita kul. Gereja kita juga mengadakan program OTA, Orang Tua Asuh, dengan syarat dan ketentuan. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Jeffrey dan Ibu Sri. Doa Pagi Live Transformation diadakan setiap Sabtu pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi. Mari kita rasakan kekuatan doa melalui doa pujian dan penyembahan dan firman-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR dan transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Bapak Ibu Saudara dapat memfollow media sosial LPG Ministry, Instagram, Facebook, bahkan YouTube. Dengan ini Bapak Ibu dan Saudara dapat terus mengetahui informasi yang ada di LPG Ministry. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mau melayani di Imam Musik. Terkhusus bagi Anda yang bisa bermain piano, drum, ayo bergabung bersama kami melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Untuk informasi Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi KBRI. Pengumuman yang terakhir, Saudara, untuk jadwal Bible Study, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi call center kami. Ayo kita dimuridkan untuk memuridkan. Berakhir sudah LPG News minggu ini. God bless you. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita, nyanyikan dengan segenap hatimu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Silakan Bapak Pendeta Wahyu Adil. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada se-Yesus seperti Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ya, mari kita sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Bapa, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Yesus, Engkau luar biasa bagi setiap daripada kami hari ini. Hari ini kami menerima Tuhan berkat-berkat-Mu. Hari ini kami mengalami hadirat-Mu, kami mengalami Engkau. Kami percaya hari ini ada kuasa, ada mujizat yang terjadi Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, bahkan melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu mengalami kelepasan pagi hari ini. Ada mujizat terjadi baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan yang boleh kami alami Tuhan setiap daripada kami. Hari ini dan hari-hari seterusnya kami percaya kasih kemurahan Tuhan tidak pernah beranjak dari kepada kami. Perkenanan Tuhan akan terus menyertai kami. Kami menjadi orang-orang yang menang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, mari dengan hati yang rindu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan yang bermai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.